Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, besok hari Senin ya, jam kedua, kalian akan mengikuti PTS Geografi semester genap. Dan kali ini Ustazah akan membahas ya tentang soal PH yang terakhir kalian kerjakan. Nah, ini Ustazah ngambil dari pekerjaannya Mbak Shirley ya, yang mendapatkan nilai tertinggi hampir sempurna, nilainya 99,20 ya. Jadi nanti akan kita bahas soal-soal kemarin itu yang sudah kalian kerjakan itu kira-kira jawabannya apa, dan kalian kira-kira sudah bisa menebak ya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Oke. Untuk soal ini tentang litosfer gitu ya. Litosfer adalah jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Litosfer itu adalah lapisan kulit bumi. Kalau lapisan udara itu atmosfer, kemudian lapisan air itu hidrosfer, kemudian lapisan kehidupan itu biosfer, lapisan manusia yang berinteraksi dan lingkungannya itu antroposfer. Kemudian nomor 2, lapisan kulit bumi terdiri dari apa gitu ya. Ini sebenarnya ada di buku di modul ya, yang di awal sudah Ustazah upload, tinggal dibaca aja sebenarnya. Yang benar adalah opsi A, kerak benua dan kerak samudra ya, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kemudian yang nomor 3, ini masih pertanyaan pertanyaan apa namanya, pilihan ganda gitu ya. Lapisan inti bumi dibedakan menjadi 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti dalam bumi tersusun atas materi berupa besi dan nikel ya. Jawaban yang paling tepat adalah besi dan nikel, atau ferrum bahasanya ya, untuk besi, ferrum dan nikel. Maka disebut juga lapisan nikel dan ferrum. Itu. Kemudian yang nomor 4, nah ini, kerak samudra memiliki ketebalan yang lebih tipis dibanding kerak benua dan batuan induknya berwarna gelap, yaitu basalt. Kalau granit ini adalah batuan induk dari kerak benua, dia warnanya lebih terang gitu. Kemudian ini juga ada di buku modul ya, kalau kalian jeli melihat membaca pasti bisa mengerjakan. Nah, sebenarnya tips untuk sukses mengerjakan soal PTS genap besok itu adalah kalian benar-benar harus membaca modul dan kalian mengulang lagi soal-soal yang sudah Ustazah pernah berikan ya, baik soal latihan maupun soal PH. Jadi besok itu apa namanya, ketika kan boleh buka ini ya, boleh buka modul, boleh buka browser. Jadi misalnya kalau ada yang kesulitan, kalian tahu kalian mau membuka yang mana gitu ya, di bagian mana, itu udah cepat. Oke, dilanjutkan. Nomor 5, lempeng bumi bergerak disebabkan karena ini jawaban yang paling tepat adalah E, adanya arus konveksi di lapisan mantel atas ya. Lapisan mantel atas itu ini yang apa namanya, ini yang lapisan mantel atas itu adalah astenosfer, tapi kenapa bukan yang D? Karena di D itu arus konduksi ya, jadi bukan konduksi tapi konveksi. Kemudian yang nomor 6, nah ini gambar juga ada di videonya Ustazah ya, jadi bisa dilihat gambar di atas lakolit. Oke, lakolit itu sisipan magma atau terobosan magma yang menerobos ke dalam lapisan batuan, di mana apa namanya, dia bisa mendesak lapisan batuan yang ada di atasnya sehingga berbentuk seperti cembung. Nah, sehingga lakolit itu yang nomor 2 gitu ya. Kalau apa namanya, yang dia apa namanya, dia tidak sejajar, kalau yang ini kan sejajar ya, kalau yang tidak sejajar seperti ini namanya dike gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 7, Gunung Sinabung meletus pertama kalinya 27 Agustus 2010. Saat itu dikategorikan memiliki tipe letusan freatik, diikuti jatuhan abu vulkanik yang menyebar ke timur tenggara Gunung Sinabung dan menutupi desa Sukameriah, Gunung Pitu, Sigarang-Garang, Sukadebi, dan Susuk. Berdasarkan aktivitasnya, Gunung Api Sinabung dikategorikan gunung api tipe yang A ini ya. Jadi tipe gunung api itu kan ada A, B, dan C. A itu gunung api yang
setelah tahun 1600 dapat catatan dia pernah meletus, ya. Yang B itu yang setelah tahun 1600 dia tidak ada catatan. Nah, dulu Gunung Sinabung itu masuk ke tipe B, ya, sebelum 2010. Tapi ya itu artinya bahwa dia selama 1600 itu tidak memiliki catatan pernah meletus gitu ya, sehingga masuk B. Kemudian ketika tahun 2010 meletus, baru pertama kalinya ya selama 400 tahun, nah kemudian dia dimasukkan ke dalam tipe A. Gitu. Kemudian yang nomor 8, nah gambar ini juga sudah pernah Ustazah tayangkan waktu menjelaskan tentang epirogenesa gitu ya. Ini tentang epirogenesa yang positif atau yang negatif. Nah, ini dilihat dari muka air lautnya. Kalau muka air lautnya seolah-olah dia turun, maka dia negatif gitu. Jadi kalau seolah-olah air lautnya turun negatif, padahal yang yang terjadi adalah daratannya mengalami pengangkatan. Tapi kalau seolah-olah muka air laut itu naik, nah itu epirogenesa positif. Nah, yang terjadi adalah daratan mengalami penurunan. Oke, yang nomor 8 itu jawabannya yang B ya. Kemudian yang nomor 9, perusakan batuan akibat pengaruh cuaca, temperatur air atau organisme itu adalah pelapukan. Ya, pelapukan itu perusakan atau penghancuran batuan menjadi partikel yang lebih kecil atau dia menjadi pelapukan lebih lanjutnya dia nanti akan menjadi tanah. Gitu ya. Oke, kemudian Kemudian nomor 10, landform di atas. Nah, ini juga sudah Ustazah pernah kasih lihat ya di tayangan video yang sebelumnya. Ini adalah hasil dari erosi angin, namanya batu jamur. Kemudian yang selanjutnya nomor 11, nah ini menjodohkan ya, soal menjodohkan. Puncak lipatan itu yang anticline, lembah lipatan itu syncline, puncak patahan namanya horse, lembah patahan graben, gerakan pembentuk pegunungan itu orogen, gerakan pembentuk benua itu epirogen, kemudian batuan pada kerak benua itu granit, batuan pada kerak samudra itu basalt, eflata contohnya ya itu pasir vulkanik, eflata itu material padat yang dikeluarkan oleh gunung api ketika dia meletus ya. Kemudian solfatara itu material gas yang dikeluarkan ketika gunung api meletus. Solfatara itu berupa gas belerang gitu ya. Kemudian oh ya, dalam soal menjodohkan ini benar-benar kalian harus jangan tergesa-gesa gitu ya, benar-benar pastikan bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Karena biasanya untuk soal menjodohkan itu jumlah soal dan jawaban itu berbeda. Jadi misalnya jumlah soalnya 5, nanti dikasih jawaban 6. Nah, 6 itu yang satu sebagai pengecoh gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terkecoh oleh jawaban yang satu itu. Jadi pastikan bahwa pilihan yang kalian buat itu semuanya tepat. Kemudian nomor 12, ini, gambarnya muncul nggak sih? Oke. Yang satu gambarnya nggak muncul ya. Oke. Tenaga eksogen merupakan salah satu tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga ini berasal dari luar yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi. Agen pembentuk tenaga eksogen berupa angin, air, organisme, sinar matahari, dan es. Nah, di bawah ini terdapat gambar landform dan berbagai macam tenaga eksogen. Pasangkanlah masing-masing gambar landform dengan tenaga eksogen yang membentuknya. Oke. Ini gambar stalaktit-stalagmit ya. Itu pelabuhan kimia. Kemudian ini gambar kipas aluvial. Ini kipas aluvial itu terbentuk karena sedimentasi, proses sedimentasi. Kemudian ini hasil dari ini ya, bukit yang mengalami longsor. Nah, ini pengaruh dari Mas Wasting. Ya, ini bekas longsor itu modelnya bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk arch ya. Arch itu pengaruh dari erosi air laut ya. Ini juga sudah pernah Ustazah terangkan. Kemudian ini ya yang bentuknya kayak gurat-guratan di lereng pegunungan ini terbentuk karena erosi air. Oke. Selanjutnya udah ya ini ya. Nomor 13 ya ini tentang tanah dan definisinya.
Kalau regosol itu yang berasal dari materi gunung api berbutir kasar belum mengalami pelapukan. Andosol itu juga berasal dari materi gunung api, tapi dia yang sudah mengalami pelapukan ya. Terdapat pada lereng pegunungan dan merupakan tanah yang subur. Kemudian organosol bersifat asam, terdapat pada daerah rawa. Aluvial berasal dari endapan sungai yang subur. Laterit, tanah hasil pencucian meninggalkan sisa oksida besi dan aluminium berwarna merah. Nah, laterit itu tanah yang tidak subur. Nomor 14, ini tentang horizon tanah dan definisinya. Yang pertama, horizon O merupakan lapisan tanah yang paling subur. Dia berada di lapisan paling atas ya. Kemudian horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Jadi horizon A ini letaknya ada di bawahnya horizon O. Dia masih subur tapi masih apa ya? Lebih subur horizon O daripada horizon A ya, karena sudah mengalami pencucian tadi sehingga beberapa atau sebagian dari unsur haranya itu sudah hilang. Kemudian horizon E, horizon yang memiliki tanah berwarna pucat, ya dia sudah mengalami pencucian lebih lanjut dan sangat sedikit mengandung unsur hara. Kemudian horizon B, dia terdapat proses iluviasi. Horizon C terdiri dari batuan induk yang mengalami sedikit pelapukan. Ada satu lagi horizon yaitu horizon R sebenarnya. Horizon R itu horizon yang masih berupa batuan induk. Jadi batuan induk yang belum melapuk gitu. Selanjutnya nomor 15. Mass wasting atau pergerakan massa batuan merupakan gerakan serpihan batuan hasil pelapukan dan sedimentasi yang menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Jodohkanlah jenis mass wasting di bawah ini dengan karakteristiknya yang paling tepat. Oke. Yang pertama landslide translasional itu yang bentuknya cekung gitu ya, curve, memiliki bidang kelinci salah ya, kebalik. Landslide translasional itu memiliki bidang kelinci yang rata, yang kalau misalnya kejadian longsor, longsornya berupa translasional itu apa namanya, permukaan longsornya itu juga hampir rata gitu ya. Kemudian landslide rotasional memiliki bidang kelinci yang bentuk curve atau cekung ya. Dia kalau terjadi longsor seperti ini maka permukaannya apa namanya? Permukaannya itu jadi hancur gitu ya. Selanjutnya adalah creep, gerakan massa tanah yang sangat lambat sekali. Kemudian rockfall, gerakan massa batuan yang jatuh menuruni lereng. Mudflow, gerakan massa tanah bercampur dengan air yang menuruni lereng. Jadi sebenarnya kalian bisa membedakan apa namanya masing-masing nama dari mass wasting itu berdasarkan namanya gitu ya. Kalau creep rayapan itu gerakannya sangat-sangat lambat. Rockfall, rock berarti rock batuan ya. Berarti ya dia jatuhan batuan gitu. Kalau mud flow, mud itu lumpur. Nah, lumpur itu berasal dari material yang sudah tererosi bercampur dengan air dan dia menuruni lereng. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah nomor 16. Ini multiple choice. Apa namanya? Terdiri dari jawabannya lebih dari satu, ya. Dan di soal-soal seperti ini kalian harus lebih waspada lagi karena apa namanya, jawabannya bisa 2 atau bisa 3 gitu ya. Jadi cermati satu persatu, dianalisis satu persatu, ya mana yang merupakan jawaban yang tepat gitu. Karena kita kan nggak tahu yang dimasukkan di situ ada berapa jawaban benar gitu kan. Oke. Nomor 16, berikut ini yang merupakan faktor pembentuk tanah. Ingat ya, kemarin Ustaz sudah menerangkan faktor pembentuk tanah itu adalah F ya, faktor sama dengan O titik I titik T titik B. Jadi faktor pembentuk tanah itu adalah F sama dengan O ITB. Ya, mudah ya. Nah, O-nya itu apa? O-nya adalah organisme. Lihat, organisme ada nggak di sini? Nggak ada. Kemudian I itu adalah iklim. Nah, ini iklim ada centang. Kemudian apalagi T ya, T itu topografi, centang lagi. Terus B itu batuan induk, ya centang. Gitu ya. Jadi cara mengerjanya seperti itu ya. Yang ini pengecoh ya, udara air itu pengecoh. Jadi tidak di oke. Selanjutnya adalah nomor 17 ya. Di bawah ini yang termasuk material eflata yang dikeluarkan oleh gunung api. Material eflata itu adalah material yang dia padat ya, yang dikeluarkan oleh gunung api ketika dia meletus.
Apa material padatnya? Yaitu yang pasir dan batu. Marmer bukan ya. Marmer itu berasal dari batuan kars ya, batu gamping yang dia mengalami proses metamorfosis ya. Dia metamorfosis itu proses yang karena pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi si batu gamping itu terkena pengaruh suhu yang tinggi untuk yang marmer ya, dan ada tekanan sedikit sehingga dia berubah bentuknya menjadi batu marmer. Jadi yang awalnya batu gamping jadi batu marmer. Dan itu bukan material hasil erupsi dari gunung api. Kemudian bata, jelas bukan ya kalau bata ya, bata itu ya buatan manusia gitu ya. Kemudian lempung, nah lempung ini juga bukan dari material gunung api. Nah lempung ini adalah hasil pelapukan ya dari batuan. Kemudian nomor 17 jawabannya A sama B ya, yang benar ya. Kemudian yang 18 material cair yang dihasilkan oleh proses erupsi gunung api itu yang A magma. Kenapa bukan? Magma itu dia yang masih berada di bawah atau berada di batolit atau masih berada di permukaan di bawah permukaan bumi ya. Dia belum keluar ya. Kalau sudah keluar namanya lava. Kemudian solvatara, kenapa bukan? Solvatara itu adalah material gas ya, jadi dia bukan merupakan material cair. Kemudian D lahar dingin itu benar, yang E lahar panas ya. Jadi jawabannya adalah yang B, D sama E. Selanjutnya, sedimentasi adalah hasil pengendapan material yang mengalami pelapukan. Di bawah ini yang merupakan hasil pengendapan, ya pengendapan delta itu pengendapan atau sedimentasi dari sungai yang dia lokasinya ada di muara. Jadi delta ini letaknya ada di wilayah muara ya, pertemuan antara sungai dengan air laut gitu. Kemudian channel bar. Nah, channel bar ini ada di sungai ya, dia endapan yang berasal dari sungai dan dia letaknya itu ada di sungai ya. Kemudian batu jamur itu dari erosi angin, stalaktit itu dari pelapukan kimia, ya, kipas aluvial. Nah, itu juga berasal dari sedimentasi. Jawabannya adalah yang A, B sama E. Kemudian nomor 20 ya, terakhir, gempa bumi atau seisme adalah getaran pada permukaan bumi. Di bawah ini yang merupakan gempa bumi akibat pengaruh tektonik ya, akibat pengaruh tektonik. Tektonik itu adalah pengaruh dari aktivitas atau gerakan lempeng. Ya, ingat ya, tektonik berasal dari aktivitas atau gerakan lempeng. Nah, yang berasal dari gerakan lempeng yang mana saja? Nah, kita baca satu persatu, kita analisis satu persatu. Yang A, Gunung Anak Krakatau meletus secara eksplosif. Nah, kalau gempa yang terjadi akibat gunung meletus berarti dia gempa karena vulkanisme. Berarti dia termasuk gempa vulkanik ya, bukan pengaruh tektonik. Yang B, dislokasi lempeng yang terjadi di bawah Selat Sunda mengakibatkan gempa 5 skala Richter. Nah, oke. Dislokasi itu adalah perpindahan lokasi dari lempeng. Berarti dia karena pengaruh gerak lempeng bumi, sehingga dia disebut sebagai gempa tektonik. Yang B benar. Kemudian C, aktivitas vulkanik Gunung Agung. Nah, dia bukan ya, kalau sudah aktivitas vulkanik berarti dia adalah gempa vulkanik. Yang D, pertemuan antara lempeng benua dan Eurasia, pertemuan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Indo-Australia menyebabkan wilayah Indonesia berpotensi gempa. Nah, ini juga karena pengaruh gerakan lempeng, nah dia termasuk ke gempa tektonik. Kemudian yang E, runtuhnya dinding pada Danau Toba. Nah, ini bukan gempa tektonik. Kalau runtuhnya dinding pada Danau Toba itu adalah gempa runtuhan. Ya, jadi yang nomor E itu salah. Jadi yang nomor 20 ini jawaban yang benar adalah yang B dan yang D. Gitu ya. Semoga bermanfaat video Ustazah kali ini, dan Ustazah doakan semoga kalian semua besok mengerjakan soal PTS genap dengan lancar dan mudah dan mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.